Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran di kelas 9 dengan tema Cita-cita demi menggapai masa depan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pagi. Siap, hormat. Pagi. Kelas 9 B. Ada yang tidak hadir hari ini? Reza. Reza. Keterangannya apa? Keterangannya? Izin ya, Reza. Minggu kemarin ada orang yang tidak bekerja. Yang tidak bekerja angkat tangan. Ayo. Oke. Kalau sudah, siapa lagi? Charles. Berikutnya masih ada yang merasa diri tidak bekerja. Oke. Yang lainnya? Ucapkan terima kasih untuk yang kemarin sudah melaksanakan tugasnya ya, tugas minggu pertamanya di gereja. Seterusnya kita akan seperti itu, disitulah proses kalian untuk ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai cita-cita. Ibu akan bagikan buku paketnya. Nanti kita akan buat kelompok ya. Jadi kelompoknya bisa 2 atau 3 orang. 3 saja ya. 3 bagian bukunya nanti 3 orang ya. Dan 19 berarti ada 6 kelompok. Baik, kita buka materi kita berikutnya yaitu orang beriman membangun masa depan 111 pada buku karya. Di LKS itu 136. Cita-cita demi menggapai masa depan. Cita-cita demi menggapai masa depan. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, apa pentingnya cita-cita? Kamu akan mengetahui pentingnya cita-cita. Kemudian siswa itu menemukan apa usahanya untuk menggapai cita-cita. Ada usahanya atau tidak? Kemudian seperti apa pandangan kitab suci mengenai pentingnya sebuah cita-cita? Ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan cita-cita yang berapa? Cita-cita merupakan sesuatu yang ingin digapai dan juga sebagai alasan hidup. Ya, sesuatu yang ingin digapai. Atau arahan hidup. Arah
kita itu penting memiliki cita-cita. Sudah ada yang tahu mengapa penting? Ada yang sudah punya cita-cita? Angkat tangan. Siapa yang sudah punya cita-cita? Ayo, Nadio, cita-citanya jadi apa? Jadi polisi. Mengapa sih penting adanya cita-cita dia? Supaya saya supaya masa depannya lebih baik. Kalian cita-citanya apa? Tentara. Oke, bagus. Cita-citanya jadi tentara. Mengapa harus punya cita-cita? Kita bisa membagikan kedua orang tua. Oke, supaya bisa membahagiakan orang tua. Baik. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa pandangan kitab suci ya mengenai pentingnya cita-cita. Nah, kenapa penting cita-cita? Kita lihat dulu. Kalau orang yang tidak memiliki cita-cita, kira-kira arahnya jelas tidak? Nah, cita-cita itu seperti arah kan? Nah, kalau orang berjalan tidak tahu arahnya, maka orang itu akan tersesat. Nah, sekarang kalau kita jalan, oh jelas, misalnya ini kemana arahnya. Ketika kita sudah ada arahnya, maka sudah jelas. Oh, kita mau buat hari ini, kita mau buat apa, besok buat. Tetapi kalau tidak jelas, maka bisa saja yang tadinya mau lurus ke sini, karena tidak tahu arahnya, maka bisa jadi belok ke sini, bisa jadi belok. Nah, begitu ya. Pentingnya cita-cita itu sebagai apa? Oh, kalau cita-cita saya jadi polisi, apa sih yang harus saya siapkan dari sekarang? Fisik saya, ya. Kemudian apa lagi yang berhubungan dengan oh ya, cita-cita saya nanti. Kalau jadi polisi apa sih syaratnya? Nah, setidaknya dari situ kita sudah bisa mengontrol. Kemudian yang lain, ya, dengan cita-citanya masing-masing itu kita mempersiapkan diri mulai dari ya. Lalu berikutnya apa sih usaha? Ada nggak usahanya? Coba lihat di dalam LKS kalian, ada nggak usaha kita untuk mencapai cita-cita? Ada usahanya atau tidak? Apa contohnya? Nah, dalam hal menggapai cita-cita itu kita perlu melihat beberapa hal. Yang pertama adalah mengukur kemampuan. Kemampuan apa saja yang diukur? Kemampuan kita, ya, kemampuan kita dari segi ya fisik, dari segi intelijen kita, kemudian yang juga itu adalah ekonomi orang. Kenapa dua-duanya itu harus seimbang? Ya, dua-duanya harus seimbang. Bukan berarti kita dengan keadaan orang tua kita yang tidak mampu lalu kita merasa putus asa. Bukan demikian. Yang pertama dipersiapkan adalah siapa? Kita dulu. Setelah kita siap, nah orang tua kita itu punya persiapan tersendiri. Ya. Nah, kemudian bersikap realitas sesuai dengan apa adanya. Kita boleh memiliki cita-cita yang tinggi, tetapi sesuai atau tidak dengan keadaan kita. Maka tadi disebut dengan keadaan ekonomi orang tua. Nah, tetapi untuk siswa ibu di kelas 9B ini saya rasa tidak adalah orang tua yang
tidak tampil pasti masih bisa, asalkan kita bisa sekolah itu sesuai dengan realitas, sesuai dengan kemampuan kita. Ada ibu perhatikan orang sekolah itu ajang apa ya, ajang bergengsi. Mengapa demikian? Orang tuanya di kampung itu tidak mampu kerja keras ke ladang, ke kebun, dia di kota seperti anak bos, seperti anak pejabat. Nah, itu artinya tidak sesuai dengan realitas. Ya, biasa saja. Yang penting niatnya kita adalah untuk sekolah. Kemudian selalu siap untuk berubah. Apa yang diubah? Yang pertama-tama harus diubah adalah pola pikir. Pola pikir kita yang berubah. Ya. Manusia berubah itu pertama ya dari pola. Dari mana kita bisa mengubah pola pikir? Yang pertama adalah melihat orang-orang yang sukses, membaca biografi orang-orang sukses, ya. Melihat apa orang ketika kehidupan orang di kota itu seperti ini, mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang tidak baik abaikan, yang baik itulah yang kita simpan untuk nanti kira-kira kalau saya sudah pulang ke kampung, apa yang baik di kota yang boleh saya terapkan di satu bahasa yang pernah ditanamkan oleh guru saya dulu begini. Untuk kita yang dari kampung, kita boleh dari kampung, tetapi pemikiran kita jangan kampung. Itu artinya apa? Kita boleh dari mana saja, tetapi pola pikir kita itu harus maju. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya apa lagi? Siap untuk bekerja keras dan tidak putus asa. Siap untuk bekerja keras dan tidak mudah putus asa. Nah, kalau ibu perhatikan ya, kemudian ibu membaca, menonton riwayat orang-orang sukses itu, tidak ada yang nama kesuksesan itu diraih dengan instan, itu tidak ada. Semuanya melalui proses dan kerja keras. Seperti apa prosesnya? Seperti apa kerja kerasnya? Ya. Bangun tidur lebih awal. Kemudian bangun tidur kita harus apa dulu? Doa dulu. Kemudian setelah berdoa, bekerja nggak kita? Ya, apa saja yang bisa kita kerjakan? Itu proses ilmu. Ya. Nah, lalu yang namanya bekerja, yang namanya belajar itu boleh nggak asal-asalan? Harus dilakukan dengan bekerja. Ya, nah masih ada nggak? Apa lagi? Tidak ada. Oke, baik, kalau begitu selanjutnya adalah silakan duduk. Tiga orang itu tidak menentukan kelompoknya atau tidak menunjuk, hanya kalian untuk mengatur tiga orang saja supaya tiga orang ambil posisi membentuk kelompok. Di dalam buku paket itu sudah ada kutipan. Oke, baik, di dalam buku paket tadi sudah ada kutipan kitab suci mengenai pandangan gereja tentang kita silakan kalian diskusikan apa pesan, ya, apa pesan penting dari kutipan kitab suci tersebut. Oke, baik, sudah selesai tugasnya? Oke, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Silakan, Ibu Karin, maju, bertiga.
Selamat pagi teman-teman. Kami akan membacakan tentang pesan dan nasihat dari bacaan Roma, Filipi, dan Kolose. Dibacakan oleh guru tua. Dari Roma 9 bab 9 ayat 1. Pesan dan nasihat dari kitab Roma bahwa kita manusia harus memperoleh hak yang sama. Kita sebagai manusia harus memiliki tujuan hidup, yaitu menggapai cita-cita. Serta sebagai manusia kita patut bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, serta melakukan tujuan mulia, yaitu ungkapan rasa syukur dan membukanlah diri dari hal-hal yang biasa kita lakukan. Tidak ada cita-cita bisa diraih tanpa usaha dan kerja keras. Filipi, sebuah Filipi. Pesan dari Filipi bahwa segala tujuan dari segala kegiatan yang kita lakukan harus penuh semangat, termasuk juga dalam memperjuangkan cita-cita kita. Tidak pernah menyerah. Dari sini kita dapat melihat bahwa kitab suci memberikan gambaran bahwa setiap orang hendak memiliki cita-cita dan berusaha berjuang untuk menggapainya. Lebih detailnya, Paulus menyampaikan bahwa cita-cita akhir dari hidup manusia adalah memperoleh panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, Pesan dan nasihat juga terdapat dari kitab Kolose adalah bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan dengan tak ada kekuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Sebab orang yang memiliki cita-cita tinggi tentunya memerlukan persiapan dan usaha yang keras untuk dapat menggapainya. Sekian presentasi kami. Selamat siang. Oke, kita tepuk tangan. Kelompok berikutnya silakan. Maka pesan dari masing-masing kutipan kitab suci tersebut. 1. Roma bab 9 ayat 21. Seorang yang telah berusaha untuk menggapai cita-cita dengan bekerja keras dan giat belajar, dan untuk tujuan yang baik tentu mempunyai hak atas usaha-usaha yang telah ia jalankan. 2. Filipi bab 3 ayat 14. Semua orang bekerja-kerja untuk menggapai cita-cita, tetapi kita harus mengerti jika kita tidak bisa menggapainya, mungkin tugas panggilan orang itu berbeda-beda dan cara pencapaiannya juga menurut jalan yang kita tempuh. Namun jika dipaksakan maka tidak akan memanen hasil yang diinginkan. 3. Kolose bab 3 ayat 17. Jika ingin menggapai suatu cita-cita, maka kamu harus mengucap syukur dan diimbangi dengan perbuatan baik dan usaha-usaha. Tidak ada hasil atau cita-cita yang dicapai dengan instan dan tanpa kerja keras. Sekian dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Oke, kita bertepuk tangan. Oke, baik. Dari presentasi kelompok temannya, kita dapat menarik kesimpulan. Apa kesimpulan kutipan kitab suci itu mengenai sebuah cita-cita? Yang pertama, di dalam Roma bab 9 ayat 12 di situ dikatakan bahwa Santo Paulus itu mengajak kita secara bebas terhadap hak kita untuk menentukan apa yang kita cita-citakan. Kemudian dari Filipi bab 3 ayat 14. Nah, di situ Santo Paulus juga mengajak kita bahwa cita-cita itu harus diperjuangkan. Namanya diperjuangkan artinya ada sebuah kerja keras. Lalu berikutnya di dalam Kolose bab 3 ayat 17, di situ dikatakan manusia itu tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada campur tangan. Ya, harus ada campur tangan
Oke, baik itu 3 kutipan kitab suci mengenai cita-cita. Baik, sekarang kita kembali kepada kita masing-masing. Silakan kalian menulis ya, refleksi materi hari ini. Silakan kalian tulis apa yang menjadi cita-cita. Silakan tulis cita-citanya apa, itulah yang akan menjadi arah dalam kehidupan kita. Oke, baik. Itu nanti refleksinya dilanjutkan di rumah. Untuk materi hari ini selesai. Silakan yang ingin mendoa. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan kalian berdoa. Berdoa rinduan. Ya Tuhan, pada hari ini kami sedang menghadiri pelajaran agama. Semoga materi yang disampaikan oleh guru kami dapat saja kami dengan baik dan benar. Ya Tuhan, kami mengucapkan rasa syukur karena kami di sini dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Ya Tuhan, ini yang saya bisa sampaikan. Amin.